Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini yang berkaitan dengan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32, saya katakan demikian. Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Lalu dia mengatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ketika mendengar kata angkatan, saya membayangkan seperti misalnya angkatan Siti Nurbaya atau angkatan 45 atau angkatan Orde Baru. Itu bayangan saya. Tetapi mungkin juga bisa berarti generasi atau saya katakan misalnya kita sekarang ini ada dalam eh, generasi milenial atau anak-anak sekarang disebut apa, Z itu apa, saya tidak tahu. Tetapi bisa juga eh, orang yang pada saat itu diajak berbicara oleh Tuhan Yesus. Mereka yang sedang diajak Tuhan bicara Tuhan Yesus itu atau orang-orang pada saat itu, pada zaman itu menuntut suatu tanda. Namun biasanya juga tanda-tanda ini biasanya akan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tanda manakah yang mau dikatakan atau mau dituntut oleh mereka semua? Mari kita baca selanjutnya. Tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Tandanya adalah orangnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tandanya adalah orangnya itu sendiri. Misalnya ketika Nabi Yunus datang kepada orang-orang Niniwe, lalu, orangnya itulah sendiri, Yunus itu sendiri yang menjadi tanda bagi Niniwe. Nah, Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi tanda bagi angkatan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan tentang penghakiman pada akhir zaman atau pada kebangkitan. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini. Jadi Ratu dari Selatan itu biasa disebut Ratu Seba atau Ratu orang lain mengatakan Ratu Bilqis atau apa yang berkaitan dengan perempuan yang luar biasa yang datang kepada Salomo atau Sulaiman. Lalu mereka sama-sama bangkit. Ratu dari Selatan itu bangkit, orang dari angkatan itu bangkit. Dan Ratu dari Selatan itu akan menghukum mereka. Mereka ini adalah angkatan itu. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih dari Salomo. Artinya yang sedang diajak bicara atau yang sedang mengajak bicara angkatan itu atau yang sedang ada di situ itu lebih dari Salomo. Pada waktu penghakiman, ini juga yang kedua, perbandingan yang kedua, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya. Menghukum siapa? Menghukum angkatan ini. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang Niniwe. Karena apa? Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan selanjutnya ditekankan, dan sungguh yang ada di sini lebih dari Yunus. Tuhan Yesus lebih dari Salomo. Tuhan Yesus lebih dari Yunus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, seandainya
benar apa yang sedang kita baca itu untuk kita semua. Tuhan Yesus itu berkata kepada kita semua. Lalu apa perasaan Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang saat ini sudah percaya, sudah menjadi murid, sudah menjadi katekis untuk pengajaran Tuhan Yesus? Kalau dikatakan seperti itu, mereka, Ratu Bilqis itu mendengarkan hikmat Salomo. Lalu orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan ini. Tentu saja kita semua merasa bahwa kita merasa bersyukur bahwa kita sudah melewati tahap bahwa kita sudah mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan yang sering ada pada kita sendiri ketika kita di dalam masa-masa sulit atau keadaan yang mendesak, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Jika, yang kedua, jika yang dihadapkan atau yang berhadapan dengan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan Yesus, yang sampai hari ini malah belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang sampai hari ini masih tidak mempercayai Tuhan Yesus, yang sampai hari ini masih mempertanyakan tentang ketuhanan Tuhan Yesus, mempertanyakan tentang pengajaran Tuhan Yesus, mempertanyakan tentang siapa Tuhan Yesus itu, masih mempertanyakan banyak hal, artinya tidak dipercayai. Apa perasaan mereka ya? Sekiranya Tuhan Yesus itu berkata kepada mereka, Ratu Bilqis saja mendengarkan Salomo, orang Niniwe saja bertobat karena Yunus. Lah kamu, kenapa tidak bertobat? Angkatan ini, umat Israel, juga tidak bertobat, tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Lah kamu, orang sekarang ini, yang mestinya tahu banyak, mendengar banyak, melihat banyak, gampang saja dari media sosial, kok ya belum bisa mendengar, membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Masih banyak mempertanyakan banyak hal. Semoga kebisingan kita yang kita buat dalam sosial media misalnya mampu membuat mereka menjadi sadar bahwa ini loh Tuhan Yesus. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang akan kita pegang untuk kehidupan surgawi nanti. Amin. Berkah dalam.